Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Dewi. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali ya teman-teman. Semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat, bahagia. Jangan lupa selalu bersyukur ya. Nah, kali ini bahasan kita ringan ya teman-teman ya. Kita akan kupas tentang manifestasi. Apakah manifestasi itu? Nah, manifestasi itu adalah perwujudan ke hal-hal yang lebih konkret ya, yang lebih nyata dari hal-hal yang abstrak seperti gagasan, pemikiran, perasaan, konsep atau norma. Ya, diwujudkan dalam lebih hal-hal yang lebih nyata ya. Bagaimana caranya kita dapat memanifestasikan keinginan kita supaya diwujudkan oleh semesta? Nah, ini banyak ya pertanyaan teman-teman dari saya menggugah di Facebook saya ya. Jadi kalau semesta itu kan taunya kan membaca energi, vibrasi sama frekuensi ya. Jadi kalau kita meminta sesuatu dari semesta atau Tuhan itu harus detail gitu. Karena yang dibaca semesta itu adalah vibrasinya, frekuensinya, getarannya. Ya, misal kita ingin uang ya, uang itu buat apa gitu. Misalnya saya ingin uang buat punya rumah sendiri ya kan, atau punya mobil sendiri gitu kan. Jadi saya punya uang untuk membeli rumah atau membeli mobil, itu harus jelas punya uang buat apa. Atau saya punya uang nih untuk membeli lahan atau kontrakan gitu untuk menjadikan tempat usaha gitu kan, harus jelas buat apanya dan jumlahnya harus detail. Maunya jumlahnya berapa? 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, tuh harus jelas. Dan kapan waktunya? Misalnya 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, atau setahun ke depan, harus jelas gitu. Jadi sewaktu kita bermanifestasi itu kita harus punya rasa bahagia, rasa berkelimpahan. Kita merasakan bahwa kita sudah punya apa yang kita inginkan gitu. Jadi misalnya kita ingin punya uang 1 miliar. Nah, saat kita bermanifestasi itu rasakan bahwa uang 1 miliar itu sudah ada di rekening kita, di tabungan kita, dan kita merasa bahagia, merasa bersyukur. Jadi ucapkan itu dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, saya sudah punya uang 1 miliar di rekening tabungan saya misalnya. Nah, nanti akan saya gunakan uang ini untuk apa? Sebutkan secara detail gitu. Pun begitu kita punya, itu masalah uang ya. Terus kita mempunyai cita-cita. Cita-cita juga harus jelas. Kita pingin jadi apa nih? Misal yang teman-teman yang sedang masih kuliah ya, nanti habis saya selesai kuliah, saya mau langsung bekerja di bidang apa, di perusahaan apa. Terus kalau yang kedokteran atau ke bekerjanya di suatu perusahaan besar gitu kan, itu harus jelas, harus detail atau sesuai dengan bidang masing-masing gitu kan. Atau yang baru lulus SMA misalnya, oh saya ingin masuk di universitas tertentu, sebutkan universitas apa, terus fakultas apa gitu, harus jelas gitu ya. Nah, tujuannya apa manifestasi ini harus detail? Yaitu tadi karena semesta membaca pikiran kita itu melalui getaran, frekuensi, energi. Karena segala sesuatunya di dunia ini itu adalah energi, frekuensi, sama vibrasi ya. Jadi semesta membaca itu ya. Jadi jangan kita dan sewaktu bermanifestasi jangan mengungkapkan kata-kata yang negatif. Misalnya jangan gunakan kata jangan atau kalau. Misal
semesta, saya ingin uang, dan jangan bilang ingin, tapi butuh. Saya butuh uang dan saya pantas mendapatkannya, gitu. Pantaskan diri untuk mendapatkannya dulu. Jadi di sini adalah mental block yang harus diperbaiki ya, bahwa kita semua ini adalah pantas untuk mendapatkan keberlimpahan dari semesta. Ya, jadi saya butuh uang, misalnya, saya pantas mendapatkan uang, gitu. Misalnya 1 miliar untuk saya belikan rumah, untuk saya belikan mobil, atau saya gunakan untuk usaha di bidang gitu. Jadi harus jelas ya. Jadi apa yang kita inginkan itu sefrekuensi dengan semesta gitu lah. Dan ada saat-saatnya juga yang baik. Yang baik itu saatnya saat pergantian antara malam ke pagi ya, mungkin sekitar jam 1 sampai jam 3:30 pagi. Nah, itu saat-saat gelombang kita di theta ya, jadi benar-benar gelombang otak kita tuh sesuai dengan semesta gitu ya. Nah, segitu dulu ya teman-teman bahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di bawah kolom ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Jadi kalau ada video saya masuk bisa masuk ke notif ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, pribadi yang penuh cinta kasih, dan pribadi yang penuh belas asih terhadap manusia dan sesama seisi bumi. Terima kasih. Rahayu.